Ini alasan Sri Mulyani jika Bambang Trihatmojo ke luar negeri. Nah, seperti kita ketahui, Bambang Trihatmojo, putra Presiden Soeharto, dicegat ke luar negeri oleh Kementerian Keuangan. Nah, Sri Mulyani membeberkan alasannya kenapa. Nah, Kementerian Keuangan atau Kemenq angkat suara atas gugatan Bambang Trihatmojo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Gugatan tersebut terkait dengan pencekalan untuk bepergian ke luar negeri karena piutang negara pada SEA Games 1997. Menurut staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, pelarangan kepada putra mantan Presiden Soeharto tersebut karena Bambang diketahui tidak menyelesaikan kewajiban piutangnya tersebut. Terdapat piutang negara yang belum dibayar atau dilunasi, ujar Justinus kepada detik.com Kamis 17 September. Menurut Justinus, pencekalan terhadap Bambang bisa saja dicabut asal yang bersangkutan melunasi utangnya terlebih dahulu. Pada prinsipnya, pencekalan dapat dicabut apabila dilakukan pelunasan, dilakukan pembayaran atas piutang negara tersebut, tegasnya. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari. Rahayu menambahkan, pencekalan terhadap Bambang merupakan usulan dari Pembinaan Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN DKI Jakarta. Bambang Trihatmojo dicegah bepergian ke luar negeri atas usulan PUPN DKI karena Bambang mempunyai tanggungan yang belum dikembalikan ke negara, kata Rahayu. Sebelum ada upaya pencekalan, sambung Rahayu, PUPN DKI Jakarta sudah memanggil dan memperingati Bambang terkait hal tersebut, namun tak diindahkan oleh yang bersangkutan. Wow, sudah ditegur tapi nggak mau. Marahlah Sri Mulyani, pemirsa. Sebelumnya PUPN DKI telah memanggil beberapa kali atau memperingatkan yang bersangkutan namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Setelah beberapa pemanggilan yang tidak terpenuhi ini, PUPN mengajukan pencekalan terhadap Bambang Trihatmojo. Ini sesuai ketentuan yang berlaku, terangnya. Namun menurut Rahayu, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat gugatan apapun dari PT UN Jakarta. Sampai saat ini pihak Kemenq belum menerima rilis pemberitaan gugatan tersebut, tangkasnya. Wah, pemirsa. Gugatan Bambang terhadap Sri Mulyani tercatat dengan nomor 179-G-2020-PT UN Jakarta. Gugatan itu tercatat didaftarkan pada Selasa 15 September lalu. Dalam gugatannya, Bambang Trihatmojo meminta PT UN menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menteri Keuangan nomor 108-KM6-2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah Republik Indonesia terhadap Bambang Trihatmojo, Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 1997. Dalam rangka pengurusan piutang negara. Selain itu, Bambang Trihatmojo dalam gugatannya meminta PT UN mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Menq nomor 108-KM-6-2020 tanggal 27 Mei tersebut. Gugatan ini diajukan Bambang Trihatmojo dengan kuasa hukum Prisma Wardana Sasmita. Saat ini status perkara masih pemeriksaan persiapan. Begitu ya pemirsa. Berikut petitum Bambang Trihatmojo. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menteri Keuangan nomor 108 tersebut tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah Republik Indonesia terhadap saudara Bambang Trihatmojo. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Menteri Keuangan nomor 108 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah. Keempat, menghukum tergugat membayar biaya negara. Tunggu ya. Berarti Bambang Trihatmojo
meminta PT UN itu untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menteri Keuangan. Drama apa sih ini? Selain itu Bambang Triatmojo dalam gugatannya meminta PT UN mewajibkan tergugat untuk mencabut. Tidak bisa. Berarti ada drama baru ini pemirsa antara Bambang Triatmojo dengan Kementerian Keuangan. Siapakah yang akan menang pemirsa? Kita akan lihat setelah ini pemirsa. Menilik sengketa utang Bambang Triatmojo versus Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba digugat oleh Bambang Triatmojo, anak Presiden kedua Soeharto. Gugatan diajukan Bambang ke PT UN terkait keputusan Menteri Keuangan nomor 108-KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah Republik Indonesia terhadap Saudara Bambang Triatmojo dalam rangka pengurusan piutang negara. Bambang dicekal dalam kapasitasnya sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 1997. Staf Menteri Keuangan Sri Mulyani Justinus Prastowo mengatakan Kementerian Keuangan mencegah Bambang Triatmojo keluar negeri karena masalah utang kepada negara. Utang terkait penyelenggara SEA Games 1997. Pencegahan akan dilakukan hingga Bambang membayar utang tersebut ke pemerintah. Secara umum pencegahan dilakukan karena Pak Bambang Triatmojo atau BT memiliki utang ke negara. Jadi pencegahan akan dicabut kalau ada pembayaran terhadap utang tersebut. Ungkap Justinus kepada CNN Indonesia. Sayangnya ia tak mau menjelaskan secara rinci utang tersebut. Sementara itu berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, Bambang merupakan kepala konsorsium SEA Games 1997. Ia bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh fasilitas SEA Games, salah satunya mengadakan impor ratusan mobil mewah dengan biaya masuk khusus untuk tamu SEA Games. Setelah pesta olahraga usai, ia juga diperbolehkan menjual mobil seharga miliaran rupiah tersebut kepada siapa saja. Namun tak jelas kemana hasil penjualan mobil tersebut kemudian disetorkan. Padahal selain hasil penjualan mobil itu, Bambang juga disebut masih diizinkan menikmati uang pajak dari penjualan stiker SEA Games berbulan-bulan setelah pesta olahraga berakhir tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Selain mobil, Bambang juga bertugas menyiapkan penginapan, tapi sayangnya tender penyiapan penginapan gagal. Akhirnya Bambang menunjuk Grup Mulia membangun hotel 16 lantai di bekas lapangan tembak Senayan dengan seizin Pemda DKI. Meski mendapat izin dari Pemda, namun pihak pengelola hotel menyalahi aturan dengan membangun hotel 40 lantai. Atas dasar itulah kemudian mereka didenda. Hal ini menjadi masalah di kemudian hari sebab denda sebesar 15 miliar rupiah yang seharusnya dibayarkan setahun setelah penyelenggaraan SEA Games berakhir molor dibayarkan. Hingga 2004 denda itu belum kunjung dibayarkan. Gubernur DKI Jakarta kala itu Sutioso masih menagih denda dengan ultimatum akan menyita hotel berbintang 5 tersebut lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika hukuman itu tak segera dibayarkan. Meski penunjukan proyek dilakukan oleh Bambang, namun tak jelas campur tangan Bambang dalam proyek hotel mewah tersebut. CNNIndonesia.com menghubungi Kepala Biro Komunikasi Kemenq Puspa Rahayu untuk mengkonfirmasi hal itu. Meski membenarkan adanya piutang, namun ia enggan menjelaskan pangkal permasalahan apa ataupun jumlah piutang yang dimaksud karena merasa bukan kewenangannya. Rahayu menambahkan bahwa pencegahan dikeluarkan berdasarkan usulan Panitia Urusan Piutang Negara PUPN DKI. Ia bilang bahwa PUPN DKI telah mencoba memperingatkan Bambang Tri, namun yang bersangkutan tak kunjung memenuhi panggilan. Oleh karena itu surat perpanjangan pun dikeluarkan oleh Kemenq. Terkait sebab musabab hutang piutang saya tidak berpendapat karena bukan kewenangan Kemenq menjawab. Ada apa ini pemirsa? Sri Mulyani versus Bambang Triatmojo. Dari Kompas.com,
Fakta gugatan Bambang Triatmojo ke Kementerian Keuangan. Pengusaha Bambang Triatmojo menggugat Menteri Keuangan ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta. Isi gugatan tersebut terkait dengan pencegahan dirinya untuk keluar negeri. Kebijakan mengenai pencekalan dirinya untuk keluar negeri berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 108 dan selanjutnya tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah Republik Indonesia. Berikut fakta terkait gugatan Bambang Triatmojo ke Menq. Pertama, ada utang ke pemerintah. Pencekalan terhadap Bambang dilakukan lantaran dirinya belum melunasi utang kepada negara. Dikutip dari kontan.co.id, utang tersebut muncul kala Bambang menjadi ketua konsorsium mitra penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 1997. Namun belum jelas besaran tagihan Kementerian Keuangan ke konsorsium yang dipimpin Bambang Tri itu. Staf khusus Menq Sri Mulyani Justinus Prastowo menjelaskan, utang itu merupakan pelimpahan dari Sekretariat Negara. Utangnya sendiri merupakan pelimpahan dari Sekretariat Negara atau Setnek. Kemenq hanya menjalankan tugas penagihan utang negara, ujar Justinus. Piutang atau tagihan kepada Bambang oleh Setnek dialihkan ke Kemenq, yakni ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenq. Utang terkait penyelenggaraan SEA Games tahun 1997. Jadi kami hanya menjalankan penagihan, memberikan peringatan, terus melakukan pencekalan karena ada pelimpahan kasus dari Setnek. Yang kedua, Kemenq bakal hadapi gugatan. Justinus mengatakan pihaknya akan mematuhi panggilan dari PT UN serta mengikuti prosedur yang berlaku. Sebab keputusan pencegahan Bambang keluar negeri diambil berdasarkan aturan yang berlaku. Kalaupun harus dicabut, maka keputusan tersebut juga harus diambil berdasarkan hukum. Kami juga patuh pada ketentuan yang berlaku. Pencegahan dilakukan sesuai aturan dan akan dicabut sesuai aturan, ujar dia. Wow. Justinus menilai gugatan tersebut merupakan hak Bambang Triatmojo sebagai warga negara yang harus dihormati. Gugatan tersebut tentu saja hak Pak BT atau Bambang Tri sebagai warga negara yang harus dihormati, ujar Justinus. Adapun Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenq Rahayu Puspasari mengatakan saat ini tim legal Kemenq masih mempelajari isi dari gugatan yang diberikan. Prinsipnya Kemenq akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan siap mengikuti proses hukum setelah mendapatkan pemberitahuan dari PT UN, ujar dia ketika dihubungi Kompas. Isi gugatan ke Menq. Melansir website PT UN Jakarta, perkara gugatan Bambang ke Menq terregister dengan nomor 179-G-2020-PT-UN.Jakarta. Gugatan itu didaftarkan pada Selasa 15 September. Rencananya agenda pemeriksaan persiapan akan dilakukan pada Rabu 23 September 2020. Pada perkara tersebut tertulis pihak penggugat atas nama Bambang Triatmojo, sedangkan tergugat Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sementara pada detail perkara, Bambang meminta keputusan Menq membatalkan percekalan terhadap dirinya. Adapun isi gugatan tersebut antara lain mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menq nomor 188 tersebut tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah Republik Indonesia terhadap Saudara Bambang Triatmojo. Selain itu, dalam gugatan tersebut juga meminta agar PT UN mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Menq tersebut serta menghukum tergugat yakni Menteri Keuangan dengan membayar biaya perkara. Wow, jadi ini pertarungan antara Sri Mulyani dan Bambang Triatmojo. Siapakah yang akan menang, pemirsa? Kita akan lihat saja ya beritanya beberapa hari atau beberapa bulan kemudian. Oh, kita lihat ini bagus dari CNBC juga ya. Gugat Menteri Keuangan, begini jejak Bambang Triatmojo di pasar saham. Nama Bambang Tri mencuat lagi di publik. Gara-garanya putra presiden kedua mendiang Soeharto itu menggugat Menq Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan perpanjangan pencegahan bepergian keluar negeri dalam rangka pengurusan piutang negara. Bambang Tri yang juga salah satu pendiri PT Global Mediacom atau dulu disebut PT Bimantara Citra itu dicekal keluar negeri terkait penyelenggara SEA Games 1997.
SEA Games 97 diselenggarakan di Jakarta dari 11 Oktober hingga 19 Oktober 1997. 23 tahun silam saat Bambang Tri masih berusia 44 tahun. Saat itu Bambang merupakan ketua konsorsium pelaksanaan SEA Games ke-19. Mengutip dari laman PT UN Jakarta, pendaftaran gugatan diajukan Bambang pada Selasa 15 September 2020. Nomor perkara di gugatan Bambang yakni terregister dengan nomor 179-G-2020-PT-UN-JKT. Dalam gugatannya, Bambang meminta PT UN menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menkyu tersebut tentang perpanjangan pencegahan dirinya ke luar negeri. Selain itu, Bambang dalam gugatan meminta PT UN mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Menkyu. Wah. Gugatan ini diajukan Bambang dengan kuasa hukum Prisma Warta Sasmita. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana hasil akhirnya ini ya pemirsa. Siapa yang akan menang, Bambang Tri atau Sri Mulyani? Kita tunggu beberapa hari atau beberapa bulan kemudian.